Jakarta, pukul 22.45 malam. Hujan rintik-rintik membasahi aspal jalanan yang mulai sepi. Di tengah dinginnya malam itu, dua orang pria berdiri di depan sebuah bangunan tua yang terlihat tak terurus, dengan cat tembok yang mengelupas, kaca jendela pecah, dan papan nama hotel yang nyaris tak bisa terbaca. Hotel Satu Darah. Aldi, ini dia tempatnya. Gila. Lebih menyeramkan dari foto-foto yang kita lihat di forum. Raka, kita serius mau masuk. Tempat ini kelihatan kayak bakal runtuh kapan aja. Aldi, ayolah. Justru karena itu kita di sini. Ini konten emas buat channel kita. Misteri Kota Tua, episode spesial. Aldi dan Raka adalah dua sahabat sejak kuliah yang kini menjalankan channel YouTube bertema urban exploration dan kisah horor nyata. Mereka sering menjelajahi tempat-tempat terbengkalai, rumah sakit tua, hingga kuburan kuno demi konten. Tapi malam ini terasa berbeda. Udara di sekitar mereka seperti berat. Raka, kau ngerasa dingin banget gak sih? Tapi anehnya angin gak ada. Aldi, ya itu artinya kita makin dekat sama sesuatu. Mereka melangkah masuk melalui celah di pagar besi yang berkarat. Langkah kaki mereka menggema di lobi hotel yang gelap dan berdebu. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu gantung usang yang menggoyang perlahan, meski udara benar-benar hening. Di dinding tergantung foto tua seorang wanita muda berbaju merah. Wajahnya seperti sedang tersenyum, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Matanya terlalu tajam, seakan mengikuti setiap gerakan mereka. Raka, itu yang difoto. Bukannya itu si Satu Darah? Aldi, katanya dia dulunya penyanyi lounge di hotel ini. Dibunuh sama pelanggan sendiri, katanya. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Raka, kita beneran mau naik ke lantai atas? Aldi, tujuan kita kamar 313. Katanya, itu kamar tempat dia dibunuh. Tangga menuju lantai 3 dipenuhi debu. Jejak kaki mereka menjadi satu-satunya jejak yang terlihat. Setiap langkah menimbulkan suara gemeretak pada kayu lapuk, seolah tangga itu bisa patah kapan saja. Saat mereka mencapai lantai 3, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan bau anyir perlahan menyeruak seperti bau darah yang sudah lama mengering. Raka, buset, bau apa ini? Kayak bau daging busuk. Aldi, ini dia. Kamar 313. Pintu kamar 313 tampak berbeda dari yang lain. Penuh goresan entah dari kuku manusia atau sesuatu yang lain. Lebih aneh lagi, pintu itu terbuka sedikit, seakan-akan sudah menunggu mereka masuk. Raka, lo yakin ini aman? Aldi, kalau aman bukan konten horor namanya. Begitu mereka masuk, suasana di dalam kamar langsung menelan mereka dalam keheningan yang tak wajar. Tidak ada suara dari luar, tidak ada suara hujan, bahkan tidak ada suara napas mereka sendiri. Untuk sesaat, kamar itu kecil, dengan satu ranjang berdebu, lemari tua yang pintunya menganga, dan cermin besar di sudut ruangan. Di cermin itu, Raka melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Aldi. Raka, Aldi, di belakang lo. Aldi, apa? Tapi tidak ada apa-apa di belakang Aldi. Hanya bayangan sendiri. Tapi Raka yakin, tadi dia melihat sosok wanita berbaju merah berdiri tepat di belakang sahabatnya. Raka, aku serius bro. Tadi ada perempuan baju merah, dia berdiri di belakang lo. Aldi, mungkin lo halusinasi. Udara di sini bikin kita tegang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara.
Bisikan, "Kalian datang juga." Suara itu sangat pelan, tapi jelas. Datang dari lemari yang setengah terbuka. Tanpa sadar, Raka berjalan mendekat. "Aldi, jangan. Kita nggak tahu apa yang ada di situ." Tapi Raka seperti terhipnotis. Dia membuka lemari itu dan hanya menemukan setelan gaun merah tua yang tergantung lusuh di dalamnya. Tapi saat dia menyentuh kain itu, suara jeritan wanita menggema dari dinding kamar. Lampu kamera mereka berkedip. Cermin tiba-tiba retak dengan darah menetes dari celahnya. "Raka, keluar. Kita harus keluar dari sini sekarang." Aldi meraih gagang pintu kamar 313 dan menariknya keras. Tapi pintu itu tidak bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari luar atau dari dalam. "Aldi, pintunya nggak bisa dibuka." "Raka." "Woi, ada siapa di luar? Buka pintunya." Tak ada jawaban. Hanya gema ketukan mereka yang kembali dalam hening. Tiba-tiba cahaya kamera mati total. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Aldi menyalakan flashlight dari ponselnya dan saat cahaya menyapu dinding, mereka melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dinding kamar kini dipenuhi coretan tulisan merah. Tulisan itu bukan tinta, melainkan darah. "Aku masih di sini. Dia bukan orang pertama. Dia akan kembali." "Raka, apa maksudnya ini? Siapa yang nulis semua ini?" Tiba-tiba Aldi mulai goyah. Matanya berkedip cepat, nafasnya berubah berat. Ia memegangi kepalanya, dan saat membuka matanya kembali, dia tidak lagi melihat kamar 313. Ia melihat masa lalu. Menurut Aldi, dia sedang berada di lobi hotel yang megah dan ramai dengan para tamu berpakaian era 60-an. Musik jazz pelan terdengar di kejauhan. Di atas panggung lounge, berdiri seorang wanita cantik berbaju merah bernama Dara. Para tamu memandanginya penuh pesona. Tapi dari sudut ruangan, seorang pria bertopi fedora menatapnya penuh kebencian. Wajahnya tidak jelas seperti kabur. Wanita itu tersenyum. Tapi saat ia menatap Aldi, senyumnya berubah jadi mengerikan. "Dara, kau datang terlambat. Mereka semua sudah mati." Aldi terjatuh. Napasnya terengah. Raka memeganginya. "Raka, Aldi, hei, fokus. Lu kenapa barusan?" Aldi dengan gemetar. Aku ngelihat dia. Si Dara. Dia nggak cuma korban, Rak. Dia juga pelakunya." "Raka, maksud lu apa?" "Aldi, dia membunuh mereka. Dia dibunuh karena dia tahu terlalu banyak." Setelah Aldi sadar dari penglihatannya, suasana kamar 313 perlahan berubah. Cermin besar yang sebelumnya retak, kini pecah total, mengungkapkan sesuatu di baliknya. Sebuah lorong sempit tersembunyi. "Raka, apa itu jalur rahasia?" "Aldi, mungkin ini tempat mereka menyembunyikan sesuatu." Dengan hanya satu senter, mereka menyusuri lorong itu perlahan. Udara makin pengap dan bau menyengat kian tajam. Dinding lorong terbuat dari batu bata kasar, penuh bercak berwarna gelap. Lorong itu tampaknya menuju ke ruang bawah hotel yang selama ini tak pernah ditemukan. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Di dalamnya terdapat kursi besi yang terikat rantai. Noda darah mengering di lantainya, dan di sudut sebuah koper tua berkarat. "Aldi, isinya berkas. Berkas lama, surat, foto-foto." Salah satu foto menunjukkan seorang pria dengan jas rapi, duduk di bar hotel. Di belakangnya berdiri, Dara wajahnya penuh ketakutan. Di belakang Dara, tampak siluet pria lain, tak terlihat jelas.
Raka menemukan dokumen bertuliskan proyek satu darah, penghapusan jejak, tamu-tamu VIP yang tahu terlalu banyak. Jangan dibiarkan keluar hidup-hidup. Raka, apa ini? Mereka membunuh tamu-tamu tertentu, menyembunyikan kejahatan. Aldi, hotel ini bukan cuma tempat hiburan. Ini markas, semacam jaringan gelap. Tiba-tiba, lampu senter berkedip hebat. Suara langkah kaki terdengar di lorong di belakang mereka, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara ketukan pelan, berulang, makin keras. Raka, seseorang atau sesuatu tahu kita di sini. Aldi, kita harus keluar dan bawa semua ini. Ini bisa jadi bukti. Namun begitu mereka kembali ke pintu keluar lorong, lorong itu menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding tembok bata padat, seolah mereka tak pernah lewat jalan itu. Raka, kita dikurung, lorongnya hilang. Gimana bisa? Aldi, dia nggak pengen kita keluar, Rak. Bukan cuma darah. Ada yang lebih besar yang menjaga rahasia hotel ini. Mereka berdiri terpaku di depan tembok bata yang kini menutup lorong tempat mereka masuk. Raka panik, matanya menatap sekeliling mencari celah, sementara Aldi berdiri diam, wajahnya seperti kosong. Raka, Aldi, fokus. Kita harus cari jalan keluar. Aldi, kita nggak seharusnya tahu ini semua. Mendadak, ruangan menjadi dingin menusuk tulang. Udara terasa seperti disedot keluar, dan lampu senter berkedip hebat sebelum mati total. Kegelapan menyelimuti segalanya. Lalu, suara tangisan perempuan terdengar, pelan, sedih, tapi mengerikan. Suara itu makin dekat dan makin jelas. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih, tawa yang penuh kebencian. Suara wanita, kalian seperti mereka, penuh rasa ingin tahu. Cahaya samar muncul dari pojok ruangan. Sosok wanita berbaju merah muncul perlahan, tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan dari balik rambut itu, tampak matanya yang tajam menatap langsung ke arah mereka. Itu darah. Raka, Aldi, itu dia. Tapi Aldi hanya diam. Dia menatap darah dengan mata kosong, lalu berjalan mendekat. Raka, jangan, Aldi, jangan dekati dia. Aldi, aku sudah lama menunggumu. Darah. Raka membeku. Suara itu bukan suara Aldi. Lebih berat, lebih dalam. Seolah ada sosok lain yang berbicara melalui tubuh sahabatnya. Darah, kau melanggar janji. Aldi, aku harus kembali. Mereka harus tahu kebenarannya. Seketika, darah melesat ke arah Aldi. Tubuhnya menyatu dalam sekejap dan Aldi terjatuh keras ke lantai. Ia menggeliat, menjerit, lalu diam. Raka, Aldi, bro, jawabku. Aldi membuka matanya perlahan. Ia tampak kembali sadar, tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Ia menatap Raka lama, lalu tersenyum tipis. Aldi, dia sudah pergi, tapi kita belum aman. Raka, apa maksud lo? Aldi, ada yang lain, lebih besar. Dia bukan ratu di tempat ini, dia hanya penjaga. Setelah peristiwa kerasukan itu, suasana ruangan kembali hening. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi bayangan. Hanya Aldi dan Raka yang terduduk di lantai, kelelahan secara fisik dan mental. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari arah pintu kamar 313. Pintu yang sebelumnya terkunci terbuka sendiri. Raka,
Itu pintunya. Dia kebuka. Ayo Aldi. Aldi. Dia ngasih kita keluar. Tapi ini bukan akhir. Mereka keluar dari kamar 313 dan berjalan menyusuri lorong dengan langkah gontai. Semua tampak kembali seperti semula tanpa coretan di dinding, tanpa bau darah, tanpa suara aneh, seolah semua hanya mimpi buruk. Tapi mereka tahu, itu nyata. Saat mereka melewati lobi menuju pintu keluar, mereka melihat satu hal terakhir. Foto di dinding. Foto wanita berbaju merah, kini tersenyum lebar. Matanya tak lagi kosong melainkan hidup, seakan baru saja memenangkan sesuatu. Raka, lo lihat senyumnya? Itu foto yang tadi. Beda kan? Aldi, dia puas. Karena kita belum selesai. Begitu mereka melangkah keluar dari bangunan tua itu, udara malam langsung menyambut mereka. Hujan telah berhenti. Suasana sepi. Tapi sesuatu terasa aneh. Kendaraan mereka yang tadi diparkir di depan tidak ada. Jalanan tampak berbeda. Bangunan sekitar bergaya kolonial tua. Dan di seberang jalan ada papan bioskop bertuliskan film tahun 1962. Raka, bro, ini nggak mungkin. Kita di mana? Aldi, kita belum keluar. Kita terjebak di masa dia. Mereka perlahan berbalik. Di belakang mereka, gedung hotel itu tampak baru, berdiri megah dengan lampu neon menyala terang. Hotel Satu Dara, Grand Opening Night. Aldi, Dara belum selesai. Dan sekarang, kita bagian dari ceritanya. Suara musik jazz dari dalam hotel mulai terdengar, dan suara wanita menyanyikan lagu lama, pelan, menggoda, mengundang. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.